Kenapa nasab Ba'alawi tercatat belakangan? Pertanyaan ini banyak muncul sebagai komentar dalam tayangan channel ini beberapa waktu lalu dengan judul Isu Pembatalan Nasab Ba'alawi. Jika dibandingkan nasab dari jalur Hasani atau Husaini, catatan nasab Ba'alawi dari Hadramaut baru terdokumentasi belakangan, yakni sekitar abad ke-6 sampai 7 Hijriah. Hal ini bukan berarti nasab Ba'alawi baru dibuat saat itu, tetapi lebih kepada faktor sejarah dengan rincian penjelasan sebagai berikut. Pertama, Imam Al-Muhajir Ahmad bin Isa hijrah ke Hadramaut. Beliau lahir di Irak, Basrah, lalu hijrah ke Hadramaut pada abad ke-4 Hijriah dan wafat di tahun 345 Hijriah. Sebelum beliau, keturunan Ja'far As-Sadiq lebih banyak dikenal di Irak, Hijaz, dan Persia. Di Hadramaut, beliau dan keturunannya dikenal sebagai Al-Ba'alawi dari garis Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq. 2. Kondisi geografis Hadramaut. Hadramaut adalah daerah terpencil di Yaman bagian selatan. Tidak seperti Hijaz atau Irak, Hadramaut jauh dari pusat ilmu dan penulisan sejarah Islam pada abad-abad awal. Karena itu, dokumentasi tertulis tentang mereka memang lebih sedikit dan baru muncul ketika hubungan Hadramaut, Hijaz, dan Mesir semakin erat. 3. Penekanan pada tradisi lisan dan sanad keluarga. Keluarga Ba'alawi menjaga nasab dengan tradisi hafalan lisan, riwayah keluarga, yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penulisan resmi oleh ahli nasab, misalnya Ibnu Inabah dalam Umdat Al-Talib, wafat tahun depalan 128 Hijriah, baru kemudian menguatkan klaim tersebut. 4. Baru mendapat perhatian global setelah abad ke-6 sampai 7 Hijriah. Pada masa itu, keturunan Al-Muhajir mulai menyebar keluar Hadramaut, ke India, Asia Tenggara, dan Afrika Timur. Karena makin banyak yang berinteraksi, para ulama ahli nasab dari luar Hadramaut ikut menulis dan mengafirmasi nasab mereka. Ulama besar seperti As-Suyuti, wafat tahun 911 Hijriah, juga memberikan pengakuan bahwa Ba'alawi termasuk zuriyah Nabi Muhammad SAW. Kesimpulan, nasab Ba'alawi tercatat belakangan bukan karena diragukan, tapi karena faktor geografis dan sejarah. Mereka hidup di wilayah terpencil, Hadramaut, dengan tradisi menjaga nasab secara lisan, sebelum kemudian dokumentasi tertulis baru muncul setelah mereka menyebar keluar Yaman, termasuk ke Nusantara, hingga mendapat perhatian dari ulama besar dunia Islam. Wallahu a'lam bishawab. Zulfan Syahansyah, At-Tijani.